Dan untuk membahas lebih dalam lagi, kami sudah bersama dengan Ibu Magdalena Veronica di studio Nusantara TV. Ibu Vero, selamat datang di Nusantara TV, apa kabar? Terima kasih Mbak Anake, saya baik. Bagaimana kabarnya? Baik tentunya. Kalau kita berkaca pada status Indonesia, saat ini katanya sudah menjadi pusat hilirisasi nikel. Tapi melihat kondisi yang ada saat ini, baik itu di global, geopolitik, ataupun di domestik, menurut Ibu sendiri, seperti apa potensi Indonesia untuk benar-benar bisa memajukan hilirisasi ini menjadi barang jadi? Jadi kalau kita mau membicarakan tentang potensi Indonesia, kita harus balik lagi ke 9 tahun lalu. Kurang lebih di tahun 2015 atau lebih tepatnya sebenarnya di 2014. Saat itu pemerintah Indonesia menetapkan larangan ekspor terhadap mineral mentah. Nah itu adalah satu masa sulit bagi semua pengusaha yang bergerak di mineral tersebut. Nah tetapi di situ tentunya tidak pemerintah bisa menjalankan kebijakan larangan tersebut dengan mulus. Ada di mana pengusaha itu berdialog. Kemudian muncullah sebuah ketentuan, yaitu dapat diberikan ekspor sementara, diberikan tenggat waktu kurang lebih 2-3 tahun sampai larangan biji mentah tersebut itu 100%. Jadi dalam kurun waktu dikasih persyaratan boleh ekspor, itu kewajibannya adalah harus membangun yang namanya pabrik olah murni. Jadi biji mentah tersebut diperbolehkan, jadi dalam artian pemerintah memberikan keringanan. Saya tidak langsung menstop usahanya para pengusaha, tetapi saya berikan tenggat waktu. Dalam masa 2-3 tahun tersebut, para pengusaha di-encourage untuk membangun yang namanya pabrik olah murni. Agar biji mentah tersebut bisa diolah menjadi produk yang lebih bernilai tambah. Nah, kalau dalam terminologi yang digunakan dalam kebijakan tersebut adalah peningkatan nilai tambah. Nah, dari situ tidak hanya peningkatan nilai tambah, tetapi ada juga kegiatan-kegiatan industri, tentu saja masyarakat sekitar di mana industri tersebut berada, kemudian banyaknya populasi atau peningkatan lapangan kerja di area tersebut. Nah, itu manfaatnya banyak sekali. Nah, dimulai dari situ, maka muncullah banyak pabrik ya, yang kita kenal sebagai smelter begitu ya. Nah kemudian pada saat 5 tahun pertama itu kebanyakan produk nilai tambah tersebut hanya untuk pohon industri and produknya stainless steel. Nah kemudian 5 tahun lalu, berarti kurang lebih di tahun 2020 sampai 2021 masuklah di mana teknologi lain yang bisa mengolah murni nikel menjadi bahan baku untuk baterai. Nah, kita bisa lihat ya, dimulai dari larangan pertama muncul banyak pabrik yang bisa olah murni menjadi stainless steel. Kemudian dengan adanya pabrik-pabrik tersebut, maka yang industri lain juga melihat adanya potensi, adanya suatu stabilitas investasi di Indonesia dalam waktu yang cukup panjang, sehingga tadi masuk ke bahan baku baterai. Yang baterai ini masuk nih sampai sekarang. Tak terasa dalam kurun waktu 9 tahun sejak larangan tersebut dikeluarkan, Indonesia telah menjadi 67% per tahun 2025 sebagai pemasok produk nikel dunia. Itu angka yang amat sangat besar. Tadinya kita hanya bisa memberikan bahan baku kita atau tanah kita lah bahasanya, hanya jual tanah. Sekarang kita sudah menduduki 67% produk nikel yang beredar di global itu berasal dari Indonesia. Ini jadi catatan buat kita, artinya Indonesia punya potensi sekali untuk dapat menetapkan harga nikel tersebut. Oleh sebab itu tentunya Indonesia juga punya tanggung jawab yang sama, memberikan produk juga harus semakin baik untuk global. Baik, tapi kalau kita berkaca dari harga nikel secara global, ini kan sebenarnya dari segi supply kan oversupply juga begitu, sehingga harganya sempat cukup volatil dalam beberapa waktu meskipun di tahun ini ada kenaikan begitu. Apakah ini menjadi salah satu pertimbangan juga bagi investor untuk menanamkan modal lebih banyak lagi di Indonesia?
Oke. Jadi pertanyaan yang tadi Mbak Anake sampaikan ya, benar karena dengan tadi saking banyaknya ya 67% tadi berasal dari Indonesia, sedangkan yang existing masih terus bertumbuh sehingga terjadilah suatu stok yang berlebih. Nah, kondisi tersebut itu bukan kondisi absolut, tapi dengan catatan kita stakeholder Indonesia sendiri, regulator sendiri, kemudian para pengusaha itu harus berpikir berarti arah perkembangannya kemana. Investasi tetap dapat dilakukan, tapi dengan catatan bukan mengulang sesuatu yang sama, harus berubah menjadi investasi yang bersifat ekosistem atau berpikir secara sistematis, tidak produk itu saja yang bertambah secara volume, atau bahasa yang kita pakai tidak ekspansi terhadap suatu investasi yang sama, tetapi melakukan ekstensi dari investasi tersebut. Artinya dari satu produk bisa diekstensi ke produk turunannya, kemudian ekstensi lagi ke produk turunan yang lebih banyak, sehingga menjadi satu ekosistem di mana Indonesia bisa memberikan berbagai variasi produk kepada global. Baik, tapi ekstensi ini sejauh ini sudah sampai mana? Apakah memang banyak investor atau refinery yang memang lebih tertarik untuk bergerak di hilirisasi yang itu saja? Sebenarnya sudah banyak investor yang melakukan ekstensi tersebut. Nah, mungkin kami salah satunya datang ke Indonesia di tahun 2021 ya, itu di masa COVID. Kalau kita berpikir masa COVID itu semuanya sulit, kok bisa ya kita keluar gitu ya. Jadi justru pada momentum-momentum kesulitan itulah sebagai pengelola modal itu harus berpikir bagaimana caranya supaya kita bisa survive dari kondisi sulit. Nah, caranya adalah merubah diri, melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan. Contohnya tadi tahun 2021 juga merupakan pertama kalinya si NGR itu go global. Jadi kami mencoba untuk mengembangkan ke global. Yang kami kembangkan, kami pilih di Indonesia. Kenapa? Karena bahan baku yang kami bikin memang utamanya itu jadi kami bergerak di pembuatan prekursor untuk katoda baterai litium, dan bahan baku utamanya itu memang nikel. Dan nikel yang saat ini depositnya paling banyak dan juga ekonomis untuk diolah menjadi produk bernilai itu adalah Indonesia. Maka saat itu kami datang ke Indonesia. Nah, dari kami kembangkan 2021 sampai sekarang kami sudah punya beberapa produk. Jadi kami punya produk nickel matte, termasuk bahan yang nanti bisa diolah menjadi bahan baku baterai, prekursornya baterai. Kemudian kami 2 tahun lalu kami kembangkan lagi namanya nikel katoda, yaitu nikel dengan kemurnian 99,99%. Nah, pada saat itu, saat kami mengapalkan pertama kali keluar, saat itu juga Indonesia menjadi yang pertama di Asia Tenggara untuk memiliki produk nikel murni masuk ke pasar London Metal Exchange. Nah, itu salah satu contoh baru dari kami. Dan tahun ini Februari kami berkembang lagi commissioning kami untuk produk yang namanya prekursor. Jadi kurang lebih seperti itu ya konsep yang dapat menjadi idea juga untuk teman-teman investor yang lain, bahwa memang kita harus terus-menerus berinovasi dan juga berkreasi, tidak hanya dari segi teknologi, tetapi juga dari segi produk. Kalau kita sebut namanya diversifikasi produk. Jadi gak cuma satu, tapi kita coba produk-produk yang lain kita tambahkan. Nah, saya juga ingin sharing beberapa contoh produk lain yang juga sudah berkembang di Indonesia meskipun bukan di kami. Contohnya per tahun akhir tahun lalu, kuartal 3 sampai sekarang itu sudah ada produk-produk nilai tambah dari litium karbonat. Nah, tentunya itu sangat penting sebagai bahan baku atau komponen untuk menjadikan Indonesia bisa lengkap ekosistem mendukung pengembangan industri baterai.
Baik, lalu seberapa jauh kita sampai benar-benar bisa mengeluarkan produk baterai itu sendiri? Kita akan bahas usai jeda. Tetaplah bersama kami di Industry 360. Kami akan kembali. Basis industri. Anda kembali lagi di Industry 360 bersama saya Maria Aneka, dan saya juga masih ditemani dengan Ibu Magdalena Veronica dari CNGR Indonesia. Iya Ibu Vero, tadi kita sudah membahas terkait seperti apa potensi nikel dan juga hilirisasinya di Indonesia. Tapi sebenarnya dengan ekstensi-ekstensi yang sudah ada saat ini, lalu berapa step lagi yang dibutuhkan untuk kita benar-benar bisa memproduksi baterai lithium itu sendiri? Jadi kalau misalnya saya coba kupas ya, kita coba dulu dari baterai lithium. Jadi kalau baterai lithium itu dia terbagi jadi baterai lithium itu dia ada pembungkusnya, kemudian dia tersimpan di dalam baterai sel. Nah, baterai sel sendiri itu satu step. Kemudian baterai sel tersebut kalau kita kupas, kita dapatkan katoda sama anoda. Nah, dari situ itu step satu lagi. Jadi anoda itu bahan bakunya grafit yang bisa berasal dari batu bara. Kemudian untuk katoda sendiri itu terbagi menjadi dua. Ada namanya NCM, nikel kobalt mangan. Ada yang namanya LFP, lithium ferrofosfat. Nah, katoda bahan baku utamanya adalah prekursor. Prekursor yang kami buat itu namanya NCM. Jadi kalau tadi saya jelaskan prekursor sudah ada di Indonesia untuk NCM. Nah, untuk sampai ke tahap belakang berarti kurang lebih masih 4 sampai 5 tahap lah kalau yang lebih detail lagi. Jadi sebenarnya sejak pemerintah yang lama sampai saat ini masih terus konsisten untuk menjalankan kebijakan hilirisasi industri dalam rangka mencapai ketahanan energi untuk Indonesia. Kita bisa lihat juga terbaru ya di tahun ini itu Astacita nomor 5 dalam 8 Astacita dari kebijakan negara. Jadi kita bisa lihat bahwa ini masih terus berkembang dan kami percaya bahwa akan muncul lebih banyak lagi tadi ekosistem produsen yang lain. Baik, berapa waktu yang kira-kira dibutuhkan untuk kita bisa menuju ke sana 4 hingga 5 step ini? Kalau itu sebenarnya sangat-sangat tentatif ya. Tentatifnya itu adalah tentunya bagaimana kondisi atau situasi dan kondisi yang tercipta di tempat ini. Situasi kondisi tersebut tidak luput dari tindakan atau keputusan yang dibuat oleh para stakeholder. Di situ ada regulator, kemudian ada pelaku usaha, kemudian ya juga sangat erat juga terkait dengan geopolitik ya, dengan kondisi yang ada saat ini di politik, kemudian supply yang terganggu, harga termasuk bahan bakar semuanya meningkat. Nah, tentunya ini akan memperlambat. Jadi kalau misalnya ditanyakan berapa lama, saya mungkin bisa kasih contohnya begini. Dari sejak larangan sampai sekarang tercipta kita pemasok 67% dunia, itu kan kurang lebih 9 tahun ya. Kalau seandainya kita terus konsisten, ya bisa jadi mungkin dengan tadi periode waktu yang sama atau mungkin bisa lebih cepat. Tadi Bu Vero juga sempat mengatakan bahwa kita sudah masuk ke LME dengan nikel yang 99,99% itu nikel murni. Lalu bagaimana ini akhirnya mengubah persepsi global terhadap Indonesia sebagai pemain utama nikel? Oke. Itu tentunya yang pasti ya menunjukkan bahwa Indonesia itu tidak hanya memberikan produk, tidak hanya menjamin volume, tetapi juga menjamin kualitas. Karena untuk dapat masuk ke dalam bursa London Metal Exchange itu dibutuhkan setidaknya 3 bulan audit yang sangat ketat secara operasional. Jadi the real time operasional pabrik tersebut berjalan itu kami diaudit. Nah, itu menunjukkan bahwa ternyata di Indonesia juga bisa merealisasi bukan hanya secara volume kita bisa banyak, tetapi secara kualitas kita juga bisa memberikan yang terbaik untuk pasar.
seperti itu. Baik, kalau dilihat dari kompetisi, siapa sih sekarang yang menjadi kompetitor utama Indonesia? Tentunya negara-negara yang menghasilkan sesama nikel ya. Ada Australia, tetangga kita. Saya contohkan pada saat kami komersialisasi produk tersebut dari Indonesia, cukup berat bagi tetangga kita karena harga tetangga kita masih jauh lebih tinggi dan harga dari Indonesia jauh lebih ekonomis. Sehingga ada beberapa fasilitas industri di situ akhirnya berhenti karena tadi harga yang tidak dapat bersaing dengan Indonesia. Selain itu ada juga Kanada, jadi beberapa negara tersebut ya sama dengan Indonesia, tapi kalau kita lihat sampai saat ini ya masih ekonomis sih untuk industri nikel tersebut di Indonesia. Baik, kita kembali lagi ke situasi geopolitik yang memang membuat harga-harga komoditas ini kan melonjak, salah satunya termasuk nikel begitu. Ya. Apakah bisa dibilang kalau industri nikel kita sebenarnya mendapatkan keuntungan dari situ saat ini? Oke. Kalau dibilang keuntungan nanti harus tergantung kepada mungkin kalau keuntungan secara langsung ya, kita pakai ini aja, teori kebutuhan. Jadi supply sama demand. Tentunya dengan kondisi perang yang terjadi, tentunya telah menghabiskan banyak sekali kebutuhan-kebutuhan dalam perang. Yang mau nggak mau, nikel juga menjadi bahan untuk menjadikan produk-produk kebutuhan tadi. Nah, jadi tentunya kebutuhan terhadap produk olahan nikel pasti bisa meningkat. Tetapi pada saat bersamaan sebenarnya kalau kita cek di London Metal Exchange saat ini, stok untuk nikel global itu memang betul seperti kata Mbak Anake tadi, berlebih. Jadi kalau mau dibilang kondisi perang bisa menguntungkan secara langsung, masalahnya stoknya masih berlebih. Jadi dia tidak bisa secara langsung meningkatkan. Tapi memang ada satu indikasi yang cukup signifikan, yaitu tadi kan saya sebutkan bahwa ada awalnya saat larangan ekspor nikel, timbullah olah murni nikel yang bisa produk untuk stainless steel ya. Nah kemudian 5 tahun lalu kan ada tadi bahan baku dari nikel untuk jadi baterai ya. Nah bahan baku nikel untuk jadi baterai itu ada satu lagi kunci komponen elemen bahan baku namanya sulfur. Nah kebetulan Timur Tengah merupakan salah satu pemasok bahan baku tersebut, sehingga pada saat ini karena dengan supply yang tidak lancar tentunya tadi akan menekan industri bagian tersebut. Tapi ini bukan sesuatu yang sifatnya permanen, karena kan kondisi ini kita semua berharap kondisi ini akan terus membaik atau segera berhenti kemudian kembali lagi ke semula. Tapi kalau kita lihat dari perang Ukraina ya, saya bukan ahlinya di situ, tapi menurut pengamatan saya itu juga berlanjut tidak bertahun-tahun ya, at least kurang dari 3 tahun begitu ya, atau mungkin 1,5 tahun sampai 2 tahun. Jadi saya rasa ini juga tidak akan menjadi suatu perang yang jangka panjang, sehingga saat ini kondisi yang abnormal tersebut itu bukan kondisi absolut, tidak bisa dijadikan. Volatilitas harga yang kita lihat saat ini mungkin masih akan berlangsung hingga 2 tahun ke depan. Kalau kondisi tersebut masih berlangsung. Apabila kondisi tersebut tidak berlangsung, kemudian supply membaik, harga bisa jadi kembali ke harga di mana fundamen dari supply and demand, bukan harga dari perang. Harga dari perang dengan harga dari kondisi fundamen supply and demand itu berbeda. Baik, lalu seberapa besar kita dengan cadangan nikel yang katanya terbesar di dunia saat ini mungkin bisa mengendalikan harga itu? Artinya berarti kita bisa mengendalikan pasokan juga begitu kalau memang di global ini sedang oversupply? Iya. Ya, betul. Kita sangat punya capacity dan juga authority. Tapi tentunya begini ya, Indonesia itu anugerahnya adalah negara penghasil sumber daya alam yang amat sangat banyak.
Tadi dari nikel tidak hanya produk nikel yang kita dapatkan seperti CNGR ya kami ya. Jadi dari nikel itu sebenarnya masih ada produk-produk lain yang bisa jadi potensi begitu. Nah, sebagai sebuah negara penghasil sumber daya alam, namun kurangnya teknologi. Tentunya kami dengan sangat ramah mengundang, bahkan membuat beberapa paket-paket kebijakan yang akan mempermudah atau mempercepat investasi, melancarkan investasi. Nah, itu yang terjadi di 9 tahun sebelumnya. Nah, paket-paket kebijakan tersebut saat ini ketika kita sudah menduduki 67% pasokan di global, nah berarti bisa kita review kembali. Nah, memang ini yang sedang terjadi. Sejak akhir tahun lalu hingga tahun ini, kementerian terkait sedang melakukan penyesuaian terhadap kebijakan. Karena kenapa? Kondisi kita sudah beda dengan zaman dulu. Kondisi zaman dulu adalah masih tidak ada apapun industri hilirisasinya. Saat ini tadi seperti kata Mbak Anake sudah menjamur, maka harus direview kembali. Seperti itu. Baik, harus ada update terkait dengan regulasi ya untuk lebih memajukan lagi industri hilirisasi nikel lebih ini. optimal. Lebih optimal. Baik, kita tunggu seperti apa nanti hasilnya yang sedang direview. Sekali lagi terima kasih sudah bersama kami, Bu Magdalena Veronica, Director of External Relations CNGR Indonesia, sudah bersama kami kali ini. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Iya, dan informasi tadi menutup Industri 360 hari ini dan juga menutup Nusantara Economic Update. Saya Mariana Ke, sampai jumpa.